Terima kasih Tuhan, kalau saat ini kami sudah memuji, menyembah Engkau. Waktunya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, supaya dalam kami memasuki tahun yang akan datang, kami akan mendapatkan kekuatan yang baru untuk menghadapi masa-masa sukar. Terima kasih Tuhan, setiap jemaat-Mu yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, Engkau akan mengurapi setiap kami Tuhan, sehingga kebenaran firman-Mu itu membuat kami untuk bertumbuh, menjadi kuat dalam menghadapi masa-masa sekarang ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Waktunya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami undang Roh Kudus untuk mengerjakan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelumnya saya ucapkan selamat Natal, selamat Tahun Baru 1 Januari 2021 yang tinggal beberapa saat kita akan segera masuk. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berterima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah percaya untuk bisa membagikan berkat saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana seorang anak Tuhan itu untuk mendapatkan kekuatan baru di masa-masa yang sukar. Saat ini kita akan belajar tentang kekuatan orang percaya di masa sukar. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang percaya yang selalu mencari kekuatan di luar Tuhan. Ya. Ada banyak anak-anak Tuhan yang selalu bersandar kepada kemampuan sendiri. Tetapi pagi hari ini kita akan melihat bahwa ternyata kekuatan orang percaya itu di dalam Tuhan, sehingga ketika kita memasuki tahun yang akan datang, itu akan membuat kita untuk terus menanjak dan bukan turun. Oleh sebab itu saat pagi hari ini kita akan buka Alkitab kita dalam Mazmur pasal 62. Dilihat aja di depan. Mazmur 62 ayat 2, 3, 6 dan ayat 9. Kita lompat-lompati. Ini pemazmur Daud. Mazmur 62 ayat 2, 3, 6 dan 9 sampai 9. Demikianlah firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatan dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah adalah tempat perlindungan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur Daud coba untuk memaparkan dalam kehidupan pribadinya bersama Tuhan. Raja Daud adalah seorang raja dan punya alasan untuk mengandalkan kekuatan sendiri. Raja Daud adalah seorang raja yang terkenal. Jadi dia punya alasan untuk mengandalkan kemampuan sendiri. Tetapi kenyataannya pada ayat 1, ayat 2 dia katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ya. Jadi Daud tidak punya alasan lagi untuk mengandalkan kemampuan sendiri. Nah, oleh sebab itu saudara, memasuki tahun 2021
Jangan pernah saudara andalkan kemampuan sendiri. Anda tidak akan pernah berhasil. Saya pulang di Semarang 2 bulan. Lalu saya pulang di kampung 2 bulan, jemaat itu tidak mau datang ke gereja, takut nanti bawa virus. Saya bilang, saya ini gembala saudara. Ya, saya dari Semarang, Surabaya, Makassar, Kendari, Toraja pulang, ini sampai hancur, dites rapid, di swab. Masa sakit corona? Ya, saking takutnya saudara. Tapi pagi hari ini kita mau belajar ayat 3, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Nanti saudara belajar, saya akan cepat saja. Karena kami di Sompa itu camatnya selalu was-was. Pak Lukas, jangan terlalu lama khotbahnya. 15 menit, saya bilang mau ngomong apa 15 menit. Jemaat juga baru dengar sudah mau amin. Kan ndak jos gitu loh, ya, langkah saja. Di bawah saya tuliskan, Daud mengalami tekanan dan masa-masa sukar di dalam hidupnya. Daud mengalami yang namanya tekanan. Tekanan pertama yang dialami Daud ketika dia menjadi raja, belum resmi ditekan mertuanya sendiri. Dia harus lari ke gunung batu, ya. Dia harus menyembunyikan diri ke bukit-bukit batu. Kenapa saudara? Karena ada yang mengejar dia. Nah, oleh sebab itu saudara, kekuatan kita harus digantungkan kepada Tuhan. Amin saudara. Jadi untuk saudara masuk tahun 2021, itu saudara tidak bisa pakai kekuatan sendiri. Nonsen, omong kosong saya katakan. Anak Tuhan mesti bergantung kepada Tuhan. Amin saudara. Tidak ada lain. Oleh sebab itu hari ini kita akan lihat apa yang menjadi kekuatan orang percaya di masa sukar, masa pandemik. Apa dengan kekayaan yang saudara miliki, ya, kepintaran saudara, kehebatan saudara? Enggak. Yang pertama, Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi kekuatan pertama orang percaya untuk memasuki tahun 2021 tidak ada lain, ibadah. Ibadah. Amin saudara. Jadi ketika kita punya ibadah secara teratur dan rutin, itu menjadi kekuatan kita. Saudara makan gizi, saya kemarin istri saya dari Surabaya sudah telepon, Pak Lukas, bukan Pak Lukas, Pak, beli kalau ke Pontianak beli vitamin C. Loh, untuk apa? Untuk kuat fit badannya. Saya bilang vitamin E enggak usah, itu untuk kulit, vitamin C aja. Saya bilang kalau ada duit kirimkanlah duit. Kenapa? Orang pada cari kekuatan COVID-19. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jadi ibadah yang dilakukan saudara setiap saat, ini, ya, ini gambarnya. Ini yang membuat Anda, saudara, dan saya kuat. Jadi saudara datang ibadah ngomong-ngomong. Masalahmu apa? Saling mendoakan satu dengan yang lain. Tetapi kadang ada orang Kristen yang tidak sadar. Ya. Ternyata kekuatan orang percaya itu hanya ibadah. Ya. Dalam kitab Wahyu, saudara kalau baca, ibadah itu yang harus dilakukan di surga. Jadi di surga itu hanya 2 yang harus dilakukan, saudara. Harus latihan dari sekarang. Yang pertama, penyembahan, ibadah dengan perjamuan. Itu aja. Ya. Jadi kalau tidak dilatih ibadah sekarang, nanti masuk surga ndak mau ibadah di pangkong Tuhan Yesus. Ndak mau ibadah kok. Ya. Saudara mau baca Alkitab seperti apa? Itu hanya 2, ibadah dengan perjamuan. Makanya sekarang dilatih ibadah. Kemarin tanggal 25 di Sompa, itu saya saking takutnya, kemakan takut juga saya, udah pakai masker, pakai apa lagi itu pelindung diri, itu 2 saya pakai.
Saya isi ember itu penuh, hanya sedikit. Datang mau masuk gereja, saya bilang, cuci tangan. Nggak usah om, baru mandi. Saya bilang, ini kok cuci dulu. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, dia katakan janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Ini kadang orang kalau sudah sukses, wah itu dia jalan cari duit. Ya, tempat kerja istri saya itu dia punya perusahaan 3, ini mau buka di Palembang sama Kalimantan Barat, distributor sepatu saudara. Surabaya anak sepupunya istri saya yang pegang. Itu uang itu kalau dalam keadaan normal sebelum COVID itu 1 bulan income-nya itu bisa 9 M. Tapi orangnya Konghucu, dia tancap cari uang terus cari uang. Singkat cerita, saya ada di Surabaya. Jadi yang pegang Surabaya itu istri saya dengan 1 laki dari istrinya. Ngurut, ya pegal-pegal badan. Hari Sabtu saya pergi ngurut di Sidoarjo dari Surabaya. Saya, istri saya, dianya sama 1 karyawan. Singkat cerita, habis ngurut, wena Mas Ari, wena om, piye, wena. Badannya Sabtu loh. Senin sudahlah ditelepon, innalillahi wa innalillahi rajiun, Mitra Surabaya rumah sakit. Loh, istri saya ganggu, wah bahaya, nanti dia datang. Mulai ketakutan saudara. Uang itu melimpah uang, tapi ibadahnya ndak ada saudara. Akhirnya Tuhan ambil pelan-pelan. Jadi kalau sudah beribadah kepada Tuhan, saudara investasi kepada Tuhan, itu ndak tanggung-tanggung. Nanti sebentar saya lihatkan 1 orang percaya, dia beri bukan 1/10, tapi 30%. Kenapa? Dia ibadah. Nah, oleh sebab itu ketika saudara ibadah, maka Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat dalam kehidupan saudara. Amin. Dia katakan, jangan kita menjauhkan dari pertemuan diri, tapi marilah kita saling menasihati satu dengan yang lain. Dalam 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-8 dikatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi kalau saudara orang tiap pagi lari-lari, itu sehat badan, betul enggak? Ya. Orang angkat besi setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, itu nanti 2-3 bulan itu akan kelihatan ototnya besar. Kenapa? Latihan. Tetapi Tuhan katakan terbatas gunanya hanya di dunia. Makanya kalau ibadah tidak langsung kelihatan, saudara masuk ibadah rutin, teratur, tidak langsung kelihatan. Kapan kelihatan ibadah faedahnya? Ketika saudara dapat tantangan, dapat masalah, dapat yang tidak bisa dikendalikan manusia, Tuhan memimpin saudara untuk bisa melewati semuanya. Makanya dikatakan, latihlah dirimu beribadah. Ibadah itu berguna dan mengandung janji. Jadi ibadah itu berguna dalam segala hal. Ini hanya 1 gunanya, ini loh. Apa namanya ini? Pointer. Ini saya kalau khotbah biasa ngajar kelas, saya jalan. Ini terbatas gunanya, ini loh. Ini hanya 1. Betul enggak? Kalau ini barang saya pakai untuk mulai cabai, berguna enggak? Enggak bisa. Memang disetting untuk gunanya hanya 1. Betul enggak? Tapi kalau ibadah, ya, dikatakan berguna dalam segala hal. Putus cinta, tidak minum baygon, ibadah berguna. Betul enggak? Istrinya suka mabuk-mabukan, suaminya diam, doakan, itu gunanya ibadah. Lakinya sudah judi, istrinya berdoa, tidak pangkong suaminya.
Itu gunanya ibadah. Makanya Tuhan katakan, latihlah dirimu beribadah. Ibadah bukan saja sekarang, tapi nanti saudara mati, saya mati, ketemu di surga, pujian lagi, ibadah lagi. Tapi kalau saudara misalnya punya usaha, ya sampai di dunia tidak bisa. Saya kemarin baca di CNN, ada salah satu kaya di Cina, mati itu petinya apa? BMW. Saya bilang, eman-eman kasih saya bawa di Somba. Mobil mewah dibuatkan peti masukan. Saya bilang, waduh, ini orang kok nyaman kasih saya mobilnya. Ibadah berguna dalam segala hal. Ibadah mengandung janji. Janji apa? Corona Tuhan sertai, itu janji Tuhan. Makanya Daud katakan, Allah itu sebagai tempat perlindunganku, gunung batuku, apalagi tadi nanti dibaca sendiri, itulah sebabnya Daud bergantung kepada Tuhan sepenuh, bukan setengah. Makanya hari ini ambil keputusan. Mau ibadah rutin, Anda kuat. Mau ibadah konsisten, Anda hebat. Tapi kalau saudara tinggal di rumah atau sengaja tidak datang hari Minggu, ingat, saudara ada dalam keadaan bahaya. Amin, saudara. Ya, oleh sebab itu saya katakan, ini malum ini tak pernah pakai ini kok. Nah, biasanya saya di Sompa, ini pun tadi ini saya pikir ini mic mau langsung gini, ternyata enggak. Perhatikan, salah satu alasan Musa disuruh Firaun untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir itu ibadah. Dia katakan seperti ini, sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anak-anakku itu pergi supaya beribadah kepadaku. Orang Israel dijajah di Mesir 40 tahun. Pada waktu Tuhan turun untuk melepas bangsa Israel untuk maju masuk tanah Kanaan, alasan pertama ibadah. Halo? Jangan main-main sama ibadah. Ayat selanjutnya, tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Jadi kalau usahamu yang membuat engkau tidak mau datang ibadah, Tuhan bunuh usahamu. Hati-hati. Kalau pekerjaanmu yang menghambat engkau datang ibadah, Tuhan potong kerjamu, engkau di PHK. Tuhan peringatkan kepada Firaun, jika engkau menolak, dalam terjemahan bebas, kalau engkau tidak mau mengizinkan umatku Israel keluar untuk pergi ke padang gurun beribadah, maka anakmu yang sulung akan kubunuh. Kadang orang Kristen itu tidak sadar, usahaku kok semakin melejit, kok tiba turun. Di Sompa itu ada pengusaha, salah satu jemaat memang usahanya melejit, sudah itu punya walet lagi. Saya pulang di Jawa 2 bulan, ketua majelis saya lapor, Om, ia hanya satu kali ibadah. Pulang saya pergi rumahnya, mau saya doakan, waletnya tidak ada. Amelah Om, dia bilang, janganlah Om, mobilnya itu bisa sampai 5. Dia bikin supermarket loh di kampung, 4 lokal, udah itu waletnya. Jadi saya pulang itu selama 9 minggu itu hanya 1 kali ibadah. Kemarin saya pergi rumahnya. Kamu sudah sadar enggak kamu diberkati luar biasa? Jangan tinggalkan ibadah. Nanti Tuhan bunuh usahamu. Kalau keluargamu yang membuat engkau untuk tidak datang kepada Tuhan, Tuhan bunuh. Ini bukan kata saya, kata firman Tuhan. Aku akan membunuh anakmu yang sulung. Pekerjaan kita yang utama, dan itu lebih berat, Tuhan nanti akan ambil. Tapi kalau engkau mengutamakan Tuhan dalam ibadah,
ya, engkau akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin, saudara. Lalu yang berikut, pelan-pelan aja ini. Aduh, ini kok bale-bale ini kayaknya. Yang berikut, Yosua. Yosua ini gantinya Musa. Jadi waktu Musa memimpin orang Israel keluar di Mesir, di tengah jalan Tuhan bilang sama Musa, karena engkau tidak menghormati namaku, no kau. Yosua yang memimpin. Jadi Yosua memimpin bangsa Israel sampai perebutan tanah-tanah Kanaan. Waktunya sudah tua, sudah loyo, sudah tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga dia kumpul orang Israel. Nih. Dia mengadakan yang namanya pidato terakhir. Yosua tidak pesan kepada orang Israel, yang punya tanah banyak silakan tanami sawit, yang punya usaha yang lebih banyak silakan lanjutkan. Dia ngomong sama umat Israel, hari ini pilih, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini loh, bukan besok, bukan tanggal 1 nanti 2000. Pilih hari ini. Jadi kalau Bapak Ibu saat ini ada dengar khotbah, pilih hari ini. Kepada siapa kamu akan beribadah? Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diam ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kata Yosua, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Pilih hari ini loh. Bukan besok, bukan tanggal 1 nanti, tanggal 1 saya pilih. Berarti ibadah itu sangat penting. Yosua tidak pesan bangsa Israel, kamu harus maju, bukan, hanya suruh milih. Betapa pentingnya ibadah. Pilih kepada siapa engkau beribadah hari ini. Kalau engkau pilih kepada orang Amori, aku dan seisi rumahku itu akan beribadah kepada Tuhan. Makanya Bapak Ibu, laki itu komandan pimpinan. Ya. Laki itu pimpinan dalam keluarga. Kalau laki suami sudah ibadah, semuanya akan ikut. Amin. Semuanya akan ikut. Tapi kalau bapaknya tinggal di rumah, istrinya ibadah, anaknya itu pincang. Kenapa? Yosua bilang, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Wah, ini luar biasa. Makanya Bapak Ibu, nanti kalau saudara sudah diberkati imamnya, lakinya, suaminya, nanti anaknya juga ikut diberkati. Di Korea Selatan, anaknya mulai, yang tadi itu saya senyum-senyum, yang loncat-loncat tadi itu loh, anak itu loncat-loncat. Di Korea Selatan, saudara, itu mereka ibadah, kasih persembahan sama Tuhan. Setelah 30 tahun diadakan penelitian, itu rata-rata orang yang beribadah teratur di gereja, itu rata-rata keturunannya anaknya itu jadi diplomat, jadi menteri, jadi duta besar setelah 30 tahun. Jadi kalau ibadah engkau sudah lakukan teratur, Bapak Ibu, saya mati, anaknya jika ada, cucunya kita ada, itu yang akan bisa nikmati. Nah, oleh sebab itu, ketika engkau tunduk, setia, beribadah secara teratur, maka engkau akan diberkati Tuhan, dan engkau, salah pijit lagi ini, dan engkau akan memberi sama Tuhan tidak hitung-hitung. Nah, ini ada William Colgate. Tahu Colgate? Itu loh yang lilin, yang pasta gigi itu loh, ada yang namanya Colgate. Nah, ini usahanya. Karena dia ibadah. Jadi sebelumnya itu dia baca Alkitab. Jadi ini bapaknya namanya William Colgate. Lalu dia mendirikan usaha pada tahun 1986 oleh ayahnya William Colgate. Ini ibadah, ya. Dengan nama perusahaan William Colgate and Company, yang bergerak
di bidang pembuatan kanji. Tahu kanji? Kanji, sabun, lilin. Meningkat usahanya, saudara. Nah, singkat cerita, pada tahun 1857 ya, dia meninggal dunia, William Colgate. Lalu usaha ini diserahkan kepada anaknya William Colgate, Samuel Colgate. Ya, dan berubah nama perusahaan menjadi Colgate dan Company. Pada tahun 1811 ia menikah dengan Mary Gilbert, dikaruniai 11 orang anak. Anaknya itu semuanya dikasih menurut Alkitab. Yakub, Yosua, pokoknya 11 anaknya. Samuel Colgate dikasih namanya sesuai dengan Alkitab. Pengaruh apa? Ibadah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketika dia pegang perusahaannya ini menanjak, tapi belum terlalu. Dia bergerak di bidang sabun manting di New York, yang sekarang ada di Indonesia. Pasta gigi itu loh, yang Colgate. Ya. Singkat cerita, dia kasih 10% persembahannya. Kasih 10%, dia lihat usahanya semakin melejit naik. Lalu beberapa hari kemudian, berapa bulan kemudian, dia perintahkan akuntannya bukan dia kasih 10%, tapi 30%. Aduh, udah kasih 10%? Udah belum? Dia perintahkan akuntannya jangan 10%, 30%. Bahkan kalau saudara baca biografi Samuel Colgate, itu bukan saja 1/10, 1/30 dia beri, tapi buah sulung. Wih, saya melejit, bulu saya itu kok bukan saja 30%, tapi buah sulung dia persembahkan untuk Tuhan. Bahkan sekarang ada salah satu universitas di Amerika, namanya Universitas Colgate. Ini ibadah. Setelah saya telusuri, kenapa dia bisa seperti itu? Lalu ini yang namanya dia temukan prinsip-prinsip di dalam Alkitab. Ya. Di dalam Kejadian pasal 28 ayat 20-22, dia katakan, lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan kupersembahkan 10. Ini saya garis merah. Ini yang utama. Ini kadang tuh orang Kristen tidak mau perhatikan ini loh. Jadi lagi dia baca Alkitab. Di mana bacanya Alkitab? Di tempat usahanya. Di Alkitab dia temukan prinsip ini. Dia pakai. Akhirnya dari 10% itu 30%. Jadi Nasar Yakub ketika dia melarikan diri dari kakaknya Esau, hak kesulungannya diambil. Yang seharusnya diberkati adalah Esau, tapi ditipu bapaknya Ishak, dia berkati siapa? Yakub. Esau sakit hati, mau bunuh diri. Kenapa? Haknya diambil. Tapi pada akhirnya Yakub nipu bapaknya Ishak. Setelah diberkati, diambil. Yakub ngambil haknya Esau. Setelah habis bapaknya meninggal, Esau punya sakit hati, aku akan bunuh. Yakub udah tahu, mamanya panggil, kamu pergi Kanaan, pulang ke kampung. Dari, ada orang Dayak, lari. Abangmu Esau mau bunuh kamu. Nah, waktu dilari, dia bermalam di tengah jalan. Sementara bermalam tengah jalan, datanglah Tuhan menampakkan diri kepadanya, lalu dia bernasar. Intinya, dari semua yang engkau berikan kepadaku, akan kupersembahkan 10. Samuel Colgate baca ini, wah dia bilang, aku akan praktekkan.
Aku akan lakukan. Dan memang ternyata benar. 10% jadi 30%. Setelah itu buah sulung, dia kasih lagi. Semakin diberkati. Coba lihat sekarang di Indonesia. Ada Pepsodent Colgate, ada sabun mandi Col, mahal lagi. Ini dari sini. Masa kalah sama Samuel Colgate. Amin saudara. Kenapa? Ibadah. Amin saudara. Jadi yang pertama, kekuatan orang percaya di masa sukar tidak ada lain, itu ibadah. Saudara bisa ajukan argumentasi, tapi seharusnya ibadah rutin, konsisten, teratur. Yang kedua, Kejadian 6 ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh itu hidup bergaul. Pernah dengar kata gaul? Enak sekali kami gembala kami pagar som. Gaul. Kalau lewat dah. Weh. Itu namanya gaul. Jadi kalau ada orang yang beribadah teratur, sungguh-sungguh, rutin, terus menerus, maka dia akan bangun yang namanya gaul. Sebab apa? Belum tentu orang yang tidak masuk gereja dia mau bergaul dengan Tuhan. Belum tentu, saudara. Nah, oleh sebab itu dia katakan Nuh sesamanya itu jahat. Sesamanya korupsi tinggi. Coba lihat, Menteri Mensosnya kalau tidak salah kita itu orang Kristen. Ibu Juliarti. Itu mantan ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah. Itu orang Kristen kelihatannya. Dapat 17 M dia korupsi. Kenapa saudara? Ibadah teratur, tapi karena tidak dihayati, maka dia membangun hubungan dengan Tuhan, pergaulan dengan Tuhan kurang. Oleh sebab itu saya katakan situ, bergaul itu berarti berteman, sahabat. Jadi kalau kita bersahabat, sahabatnya kita susah, kita tunjukkan simpati. Ya. Ini yang terjadi dalam kehidupan Nuh. Dia tetap bergaul dengan Tuhan sehingga waktu Tuhan suruh buat perahu di atas gunung, orang bilang gila. Masa buat perahu di atas gunung? Coba Nuh kalau entah bergaul sama Tuhan, udah marah. Bawa pangkongan, tiap hari lewat mungkin di rumah tetangganya mau ampus ke gunung, orang Daya mau pergi di gunung, ya, mau buat orang bilang gila. Nuh itu dadinya, kenapa begini? Masa buat kapal di atas gunung? Apakah Nuh marah? Tiap hari dia bawa bekal naik ke gunung untuk buat apa? Kapal. Mereka hina gila. Tetapi karena Nuh hidup bergaul dengan Tuhan, maka dia terus lakukan. Kadang dalam hidup kita, itu kadang kalau kita rajin ibadah, tetangganya kita udah mulai, fanatik Sidi Yakoa. Nah itu enggak. Fanatik benar dia ini. Bayar untuk adat, yang enggak mau. Enggak usah marah-marah. Kalau saudara tidak marah, berarti saudara sudah bergaul dengan Tuhan. Nuh pada zamannya sangat jahat manusia, tetapi karena ia bergaul dengan Allah, ia tidak pernah terpengaruh oleh hasutan, hinaan orang. Dia tetap jalan, meskipun mungkin dalam hati nangis, kesalahanku. Apa kesalahanku tiap hari aku ndak makan nasi nyung, katanya. Aku ndak makan nasimu kau olok saya setiap hari. Apa salahku? Gila, buat kapal di atas gunung itu loh. Dan setelah itu binatang sudah masuk. Nuh masih bilang ayo masuk. Bilang gila, ndak ada hujan. Karena pada waktu itu hujan belum turun sejak dunia penciptaan loh. Saudara kalau baca Kejadian, itu hujan itu sampai sama Nuh belum ada hujan. Tumbuh-tumbuhan gimana bisa hidup? Embun.
Jadi orang waktu nu bilang masuk dalam bahtera, masuk cepat. Orang bilang gila, tidak ada hujan, mau dimai air. Dari mana air? Tetapi ketika Tuhan sudah masuk nu, pintu ditutup, hujan turun, baru orang aduh memang betul kata nu. Tapi sudah terlambat. Oleh sebab itu kalau engkau dan saya melakukan ibadah secara teratur, Tuhan akan buka pintu berkat. Amin. Jangan sampai Tuhan tutup. Ya, bergaul dengan Tuhan. Baca Alkitab. Kemarin kami sharing pagersom, itu ada jemaat sini katanya itu kalau baca Alkitab kalah gempala sidangnya. Saya bilang mantap. Itu cara bergaul kita dengan Tuhan. Bangun pagi-pagi jangan langsung loncat buat air kopi, nyocok. Mau ngomong dulu, selamat pagi Bapak. Nah, ya tahu. Kalau entah tahu bahasa Indonesia, good morning, Mister. Ngono ae. Pokoknya bahasa pun, mau Daya, mau Cina, mau Konghucu, yang penting selamat pagi Bapak. Disapa dulu. Sebab itu yang menjadi kekuatan kehidupan orang percaya. Oleh sebab itu, orang yang bergaul dengan Allah, nah ini, orang yang bergaul dengan Allah pada akhir hidupnya akan indah dan menyenangkan. Ini Henok. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusala dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Kejadian 5 ayat 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat Allah. Jadi kalau saudara bergaul karib dengan Tuhan, ya, nanti Tuhan angkat usahamu di atas. Bukan diangkat kayak Henok diterbangkan. Yunda, usahamu diangkat. Keluargamu yang sementara morat mari, Tuhan angkat. Allah akan mengangkat hidup kita meski sudah terpuruk dan keadaan tidak berdaya. Itulah enaknya kita bergaul dengan Tuhan. Amin saudara. Saya tidak usah lama-lama. Saya biasa ngajar itu biasa dari pagi siang. Tapi hari ini cepat aja. Yang terakhir. Ulangan 10 ayat 20. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya harus engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya harus engkau bersumpah. Ibadah, bergaul, berpaut. Tahu berpaut? Nah, dalam terjemahan apa? Dalam bahasa apa? Dalam kamus umum bahasa Indonesia, berpaut itu berarti terikat. Erat-erat. Nah ini perhatikan pohon. Jadi kalau sudah sering di hutan, jadi ada pohon ini, ada akar liar yang melilit. Ya. Berpaut. Jadi kalau saudara sudah bergaul dengan Tuhan, mesti paut. Melilit dengan Tuhan. Sehingga setiap kejadian yang terjadi dalam kehidupanmu itu Tuhan tolong. Melilitkan diri kepada Tuhan. Ini pohon dengan apa? Dengan akar-akarnya kuat. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya harus engkau beribadah dan berbaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Berpaut berarti terikat erat-erat, melekat, melilit erat. Itu namanya berpaut. Kenapa? Dan bisa kita berpaut dari ibadah tadi. Kita membangun pergaulan dengan Tuhan. Nah, coba ini ilustrasi berikutnya. Ini saya kasih ini. Ada yang tukang sini. Nah, berpaut gini loh. Ini kayu, sambungan. Ini. Setelah sudah diikatkan gini, dibaut. Itu namanya berpaut. Amin saudara. Kalau saudara sudah berpaut dengan Tuhan, beratnya masalahmu pun tidak akan bisa melepaskan engkau dari Tuhan. Karena engkau sudah berpaut kepada Tuhan.
Oleh sebab itu Yosua bilang pilih pada hari ini. Mau ibadah, hari ini ngomong sama Tuhan. Aku tulus mau beribadah. Sampai akhir aku menutup mata. Nah, oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, berpaut berarti terikat erat, melekat, melilit erat. Dalam perjanjian terjemahan lama itu dikatakan sangkut, bersangkut paut. Ya, hanya sekarang aja namanya ada apa itu kalau besi baja ringan itu sudah tidak dilakukan penyambungan kayak begini. Tapi kalau zaman dulu mungkin juga masih sekarang sebagian ini kayu seperti ini dipautkan. Nah, saudara hidup itu harus berpaut dengan Tuhan. Amin. Jangan sama yang lain. Enak. Sampai kapan? Sampai akhir menutup mata. Itu yang akan membuat kita menjadi kuat. Apa yang menjadi kekuatan orang percaya di masa sukar? Nah, cepat aja. Yang pertama apa? Yang kedua, bergaul. Yang ketiga, paut. Amin. Amin. Tidak usah lama-lama. Mari kita mau tundukkan kepala. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian. Yesus, Kaulah pengharapanku. Sebagai iman dan doa kita kepada Tuhan untuk memasuki tahun 2021, hendaklah ini menjadi iman kepada Tuhan. Tuhan yang akan menjadi pengharapan kita. Haleluya. Yesus, Kaulah pengharapan. Ku percaya hanya kepada Yesus. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Yesus, Yesus, pengharapanku. Kepadamu, hanya kepadamu. Yesus, Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sekali lagi, Yesus, Kaulah pengharapanku. Saudang sidang jemaat bangkit berdiri. Yesus, biarlah ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Memasuki tahun 2021, kita akan mendapatkan kekuatan. Yesus, Yesus, Kaulah perlindungan. Engkau yang mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada ya mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan.
sepanjang hari ku beri penghormatan kepada ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada ya Allah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. 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 Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ini doa kami Tuhan. Kami akan selalu memberi penghormatan hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Memasuki tahun 2021, kami tahu ini adalah kunci kami memperoleh kekuatan, ibadah yang teratur, bergaul dengan Tuhan, dan mau berpaut kepada Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu ini Tuhan akan membuat kami sidang jemaat-Mu tempat ini untuk melangkah, dan jadikan mereka tidak menjadi takut, sebab Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan berkati. Silakan duduk kembali. Bapa kasih, kita akan siapkan hati kita untuk menerima perjuangan kudus. Sedang mulai berjalan ke satu kita. Mulia, tenanglah jiwa. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Allah segalanya, segalanya. tenanglah, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. tunjukkan kasih setia, Tunjukkan kasih. pagi ini Kau layakkan semua kami untuk terima perjamuan kudus Tuhan.
Biar tubuh dan darah Kristus yang sebentar akan dibagi-bagikan oleh pelayan-pelayan Tuhan akan menjadi tubuh dan darah Kristus yang penuh dengan kuasa, mengubahkan kami, memeteraikan kami, dan membuat kami boleh mengalami akan kuasa-Mu yang dahsyat Tuhan. Karena itu Tuhan, inilah kami, layakkan kami terima tubuh dan darah-Mu yang penuh dengan kuasa. Sehingga ketika tubuh dan darah-Mu kami nikmati, di situ ada kuasa yang menyertai kami. Di situ ada kuasa dari tubuh dan darah-Mu yang memberkati kami. Tubuh dan darah-Mu yang memulihkan kami, dan tubuh dan darah-Mu yang memberkati kami semuanya. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami mau terima perjamuan kudus ini Tuhan. Biar setiap kami boleh terima perjamuan kudus dan kami menikmati akan kuasa yang dahsyat. Ketika firman-Mu dilepaskan bagi kami, ini saatnya tubuh dan darah-Mu kami nikmati bersama-sama. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk terima perjamuan kudus. Mari semua yang siap terima perjamuan kudus, bersama-sama kita berkata amin. Berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi nama Tuhan. Katakan bersama-sama, lebih dari harta, lebih dari harta, Allah segalanya, segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia kemuliaan bersama-sama dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang selalu. Kau setia Bapa, Kau sama-sama katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setia. Kita punya Bapa yang setia, kita punya Tuhan yang setia. Dia menyediakan semua yang kita perlukan. Tiada-mu lihat Bapa, Kau mari bersama-sama kita nyatakan dengan iman. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setia. Nyanyikan dengan percaya saudara. Amin. Yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia. Dulu sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari jemaat Tuhan semua ambil waktu, kita pejamkan mata, arahkan hatimu kepada Tuhan, Juru Selamat saudara. Kita punya Bapa yang setia, amin. Dia menyediakan, Dia mencukupkan yang kita butuhkan. Sebentar lagi kita akan tinggalkan tahun ini. Ini adalah minggu terakhir.
4 hari lagi waktu berlalu. Banyak orang begitu ketakutan, banyak orang begitu khawatir. Karena melihat tahun depan, ada situasi yang tidak pasti dalam hidupnya. Apakah dia akan berhasil? Apakah dia akan gagal? Tidak ada orang yang tahu. Tapi pagi ini kita bersyukur karena kita punya Bapa yang setia. Amin. Dia menunjukkan kepada kita jalannya. Kalau tahun depan kau ingin kuat, Tuhan berkata, beribadahlah kepada Tuhan dengan konsisten. Bergaulah dengan Tuhan. Bergaulah dengan Tuhan. Supaya engkau punya kedekatan, keintiman dengan Tuhan. Berpautlah dengan Tuhan. Ikatkan hidupmu dengan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa membuat jalan-jalanmu itu menjadi lurus. Hanya Tuhan yang bisa membuat masa depanmu itu menjadi dahsyat. Amin. Mari kita berpaut dengan Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa mengulang hari ini. Kita tidak akan pernah bisa kembali mengulang tahun 2020. Mari buatlah pilihan pagi ini. Seperti Yosua berkata kepada bangsa Israel. Bangsa Israel, buatlah pilihan dalam hidupmu pada hari ini. Bukan pilihan menjadi kaya atau miskin. Bukan pilihan untuk gagal atau berhasil. Tapi pilihlah, buatlah pilihan dalam hidupmu. Bahwa engkau mau beribadah kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan. Mari kita buat pilihan di dalam Tuhan. Amin. Sebelum kita makan roti dan anggur. Kalau engkau mau komitmen dengan Tuhan, engkau boleh mengangkat roti tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dan engkau berkata, aku mau memilih untuk beribadah kepadamu Tuhan. Yes, aku mau beribadah kepadamu dengan setia Tuhan. Amin. Mau bangun komitmen dengan Tuhan? Mau buat pilihan dengan Tuhan? Pilihlah sekarang untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Jangan takut dengan apapun. Sebab Tuhan yang menyertaimu adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang maha kuasa. Dia menyertai hidupmu. Yang setuju katakan amin. Kau tunjukkan kasih setia. Kau menyediakan yang ku perlu. Katakan kau setia. Katakan kau mulia. Dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan. Engkau akan melihat Tuhan menunjukkan kasih setianya kepadamu. Kau menyediakan yang Dia menyediakan. Dia menyediakan. Amin. Dia kamu Bapa kau Inilah roti yang telah turun dari sorga. Bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka mati. Firman Tuhan berkata, barang siapa makan roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan, kau percaya di tanganmu ini ada tubuh Kristus yang berkuasa, amin. Mari dengan iman katakan bersama, aku percaya. Inilah tubuh Kristus yang berkuasa, yang dipecah-pecahkan bagiku. Aku percaya tubuh Kristus berkuasa memberi hidup dan memberi hidup yang kekal. Aku percaya tubuh Kristus berkuasa membangkitkanku dari antara orang mati. Saya percaya ini tubuh Kristus yang berkuasa, amin. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap dalam hadirat Tuhan. Angkat cawan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan.
Sudah percaya ketika engkau dengar firman Tuhan pada saat ini? Sudah percaya ketika engkau mengangkat cawan hari ini, ketika engkau makan dan minum tubuh dan darah Kristus hari ini, engkau sedang buat komitmen, dan komitmen itu ya dan amin. Kita sedang buat perjanjian dengan Tuhan. Seperti ketika sudah sedang mengikat kontrak dengan sebuah perusahaan untuk mengambil alih, take over sebuah rumah, sebuah bisnis, ataupun sebuah properti tertentu. Demikian hari ini kita sedang membuat sebuah perjanjian dengan Tuhan. Amin. Dan meterainya adalah darah Yesus. Kalau meterai yang dibuat oleh kantor pos itu sah, itu kuat. Apalagi meterainya adalah darah Yesus. Sekali lagi saya ingin mengajak saudara, maukah Anda buat pilihan hari ini untuk beribadah kepada Yesus? Amin. Angkat tinggi-tinggi cawan dan dengarkan firman Tuhan. Barang siapa makan dan minum tubuh dan darahku, dia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, perhatikan ini, ia akan tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sudah percaya di tangan saudara ini darah Yesus yang penuh kuasa, amin. Dia adalah meterai bagi perjanjian kita. Kalau kau percaya, bersama-sama katakan, aku percaya. Inilah darah Yesus yang berkuasa menyucikan dan mengampuni segala pelanggaranku. Aku percaya darah Yesus berkuasa membebaskanku dari semua ikatan dan kutuk dosa. Aku percaya darah Yesus berkuasa memulihkan, menyembuhkan, dan memberkati hidupku. Sudah percaya akan kuasa darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari angkat kedua tangan saudara tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Katakan, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih. Amin. Setiamu. Angkat kedua tanganmu bersyukur kepada Tuhan. Kau percaya ketika kau mengangkat tangan, Tuhan akan tunjukkan tangannya bekerja dalam hidupmu. Kau setia, yes, kamu lihat dulu sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih. Lift up your hands. Lord, we worship you, Lord, because you are great. Amin. Yang ku peluk, kau setia. Dia, kamu, kau setia. Kau setia. Katakan bersama-sama dengan percaya. Setia kamu, lihat Bapa, kau setia. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Haleluya. Diberkati engkau, diberkati engkau, diberkati engkau, dipulihkan engkau, disembuhkan engkau. Haleluya. Jemaat Tuhan diberkati, jemaat Tuhan disembuhkan, jemaat Tuhan dipulihkan. Engkau melihat mujizat, engkau melihat pertolongan Tuhan. Katakan ajaib, ajaib, dahsyat. Haleluya. Mari tetap mengangkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Percaya pagi ini Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Seperti ketika Yosua dan bangsa Israel dia berhadapan muka dengan Tuhan, dan mereka membuat komitmen. Saya percaya pagi ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Haleluya. Haleluya. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat kepada Tuhan. Kami mengangkat tangan kami karena kami tahu ada kuasa dalam ibadah. Ada kuasa dalam ibadah. Kami mau komitmen di hadapan Tuhan. Yang mungkin tahun kemarin
tahun ini mungkin kami lewati dengan kehidupan yang jauh daripada ibadah. Kami beribadah tapi kami tidak rutin, kami tidak konsisten. Tapi hari ini kami mau komitmen, karena kami tahu ada kuasa ibadah yang luar biasa. Kami mau bergaul dengan Tuhan, kami bersekutu dengan firman, kami mau hidup dalam penyembahan, karena kami akan berpaut dengan Tuhan. Dan kami akan melihat apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan janjikan akan terjadi dalam hidup kami. Bukan hanya Samuel Colgate yang diberkati Tuhan, tapi semua keluarga besar Alpha Center akan nikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Kami akan diberkati, kami akan diberkati, kami akan dipulihkan, kami akan jadi berkat. Yang setuju katakan amin. Kami percaya akan anugerah-Mu. Mari mengalirlah dalam hidup kami. Alirkan kuasa-Mu, berkat firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Buat kami tahun depan kami hidup di musim yang baru. Hidup sebagai anak-anak-Mu yang cinta Tuhan. Bukan hanya di mulut kami, tapi hati kami mengasihi Engkau. Para pria di tempat ini Tuhan ubahkan. Karena kami tahu sebagai pria, sebagai laki-laki di tengah-tengah keluarga, kami menjadi penentu bagi keluarga kami Tuhan. Ubahkan semua pria di Alpha Center dalam nama Yesus. Jadi pria-pria yang takut dan mengasihi Tuhan. Jadi pria-pria yang cinta Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Diberkati sebagai pria-pria yang takut akan Tuhan. Engkau menjadi seperti Samuel Colgate yang melahirkan anak-anak yang takut akan Tuhan. Bukan hanya bisnismu diberkati, tapi rumah tangga dan keluargamu juga diberkati Tuhan. Bahkan kau mengabdikan hidupmu untuk sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kau melayani Tuhan sampai Tuhan menjemput dan memanggilmu untuk menerima mahkota kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai jadi saluran berkat bagi kami. Dalam pelayanannya, di Sompa Tuhan berkati. Bahkan keluarganya, anak istrinya, semua diberkati Tuhan. Dan hidupnya akan memuliakan nama Tuhan. Kami berikan pujian kami, syukur kami buat Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang diberkati bersama-sama kita berkata, berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Silakan kembali, saya serahkan pada Bapak.